Season ketiga ini dibuka dengan memperlihatkan keadaan 2 tahun setelah peristiwa terakhir di season yang kedua. Hai guys, Movie di sini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah series bertema politik kriminal Inggris yang berjudul Peaky Blinders. We will be in touch. Kalau kalian ingat, Thomas Shelby pernah berkata, kalau ia ingin segera menikah. I'm planning on getting married. Hari itu adalah hari pernikahan Thomas Shelby dan seorang wanita yang ia cintai. Di sebuah gereja, semua anggota keluarga Peaky Blinders berkumpul dengan keluarga mempelai wanita yang berasal dari kavaleri. Tak lama kemudian mempelai wanita yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Siapakah wanita cantik yang beruntung menjadi istri seorang gangster itu? Dia adalah Grace. Gathered here today, Thomas Michael Shelby and Grace Helen Burgess. Tak disangka buah hati Grace dan Thomas yang diberi nama Charles membuat Thomas luluh dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya. Kini Thomas Shelby dikenal sebagai seorang pembisnis yang cukup sukses, sehingga tak heran ia tinggal di sebuah rumah yang sangat mewah. Setelah mengucapkan ikrar pernikahan, semuanya pun segera kembali ke rumah Thomas untuk berpesta. Semuanya terlihat sangat lancar. Namun bukan Thomas Shelby namanya kalau dalam sehari saja ia tidak memiliki urusan mendesak. Bahkan di hari pernikahannya saja, Thomas masih memiliki bisnis dan perjanjian yang harus ia selesaikan. Hari itu Thomas melihat beberapa orang yang bukan bagian dari tamu undangan mengikuti acara dan berbaur dengan tamu yang lain. Thomas yang melihatnya langsung mengarahkan semua anggota Peaky Blinders untuk berkumpul di dalam dapur. Thomas berkata hari ini adalah hari bahagianya bersama Grace. Jadi ia mengingatkan agar tidak ada keributan dan semuanya harus diselesaikan dengan rapi tanpa ada siapapun yang tahu. No cocaine. No fucking sucking petrol. Charlie! Stop spinning yarns about me. The cavalry. No fighting. No fighting. No fucking fighting. No fucking fighting! Get the fucking... Thomas kemudian mengajak Grace untuk turun dan berjamu mereka. Namun Grace meminta Thomas untuk melupakan bisnis terlebih dulu karena hari ini adalah hari bahagia mereka. Thomas pun sadar dengan kesalahannya. Karena Thomas dan Grace tidak kunjung turun, Arthur pun naik untuk memanggil mereka. Berbeda Lizzie dengan Bibi Tuli yang masih kesepian. Mereka dihampiri oleh mafia Rusia itu. And I know there always will be. They fucking did. But I can tell it's more than that. And not regret over me. It's business, Grace. And I'm scared, Grace. And carry on. All right. Tell me what it is you're afraid of. Listen, what you call an ad... Fuck it. Fuck it. Bloody hell. Yeah. Landscape and what's going on. You know, we bloody is. Yeah, hard to hear the other one. He looked up. I also am alone. Ada yang sedikit berbeda dari Arthur di season ketiga ini, di mana saat ini ia memiliki seorang istri yang bernama Linda. Berkat Linda pula Arthur perlahan-lahan meninggalkan dunia terlarang, bahkan kini ia menjadi sosok yang lebih baik dan bisa mengontrol emosinya. Put it right here. Good. I'm ready. Good. Seorang si mafia Rusia itu bernama Anton Kalegin. Dia berbicara dengan Bibi Polly di meja makan, mencoba menegosiasikan topik bisnis antara Rusia dan keluarga Shelby. Namun Polly menolaknya karena waktu pembicaraan ini tidak tepat. The fuck you're talking Russian business. You now have an important position in this company. You can do it. Fraternizing with the foreigners. Fucking mind! Setelah itu semuanya kembali berkumpul untuk makan malam bersama. Arthur Shelby berupaya memberikan pidato pendamping prianya di pesta pernikahan, tetapi gagal.
dan Thomas memotongnya sebelum ia membocorkan rahasia kepada keluarga Grace di Irlandia bahwa suami Grace sebelumnya telah bunuh diri. One for speeches. Sing then. We'll later, John. Do have some words written down here. This doesn't include... Just leave it right down there. Will. But this man here, my brother Tommy, the worst times. my brother. Now Tommy also. Arthur. Thomas membawa Arthur keluar dan memberitahunya bahwa Rusia telah melakukan kontak dengan Peaky Blinders. The Russians have made contact. I need you. Now fuck speeches. Find Johnny Dogs. It's the Russians through the... Bibi Polly mendekati Anton Kaledin, menyuruhnya memberikan nama kode agar dia bisa berbicara dengan Thomas. Thomas mengatakan bahwa kodenya adalah Konstantin. Perlombaan taruhan kuda berlangsung antara keluarga Shelby dan keluarga Grace. Peaky Blinders mengatur perlombaan dengan menyuruh Johan Jobs mengisi kuda dengan morfin dan air. Tuan yang dimenangkan dari taruhan pada kuda yang kalah akan diberikan kepada Yayasan Amal Shelby untuk reputasi, sehingga orang-orang Birmingham dapat melihat Thomas memberi kembali kepada orang miskin. Oh, you found it. Go and watch the race, boys. Anton Kaledin memberitahu Thomas bahwa ia memiliki musuh-musuh kuat yang terus-menerus mengawasinya dan keluarganya. Thomas meminta uang yang diberikan kepadanya dari Winston Churchill untuk melaksanakan suatu pekerjaan, dan Anton memberitahu dia bahwa uang itu akan dibawa oleh keponakan Duke. $10.000 dalam bentuk tunai. Thomas kemudian memberitahu dia bahwa ia tidak akan menemui wanita itu, tetapi akan meminta polisi untuk menjemputnya dan membawa kepadanya. At the Soviet embassy and within your own government. Best be quick or I'll be missed towards the money. Stolen money and contact. She'll be at Snow Hill Station at 10 o'clock. $10,000 in cash. By the police, pal. Thomas memerintahkan Arthur dan John untuk menyuruh Johan Jobs menyalakan api besar di hutan dan mengirim Vinny untuk menjaga gerbang, karena Moss akan membawa seseorang. Grace menemui Polly untuk mencari Thomas. Grace mengungkapkan bahwa dia tahu apa yang terjadi dengan Rusia, dan Churchill serta Polly membocorkan bahwa itu sudah dimulai malam ini. Grace mengingatkannya bahwa dia dulu mendapatkan informasi dari orang-orang untuk mencari nafkah. Polly berkata bahwa dia tidak lupa, hanya Thomas yang lupa. Grace pergi untuk berdansa solo dengan Thomas. Saat berdansa, Grace dan Thomas membicarakan bisnis mereka. Grace meminta Thomas untuk menyelesaikannya dan menjauh dari hal-hal seperti ini. Grace ingin mengelola yayasan sementara Thomas mengelola rel kereta dan menjual mobil. Grace meminta Thomas untuk menjanjikan hal ini. Thomas tidak mau, tetapi mengakalinya dengan berjanji tidak akan menyimpan senjata di rumah, dan Charles tidak akan pernah melihatnya. Grace mengatakan bahwa dia mencintai Thomas. Thomas mengatakan bahwa dia mencintai Grace dan berjanji akan membuat mereka aman. Sersan Moss yang masih dalam daftar gaji Peaky Blinders membawa Duk Tatiana Petrovna ke rumah. Thomas memberitahunya bahwa Anton Kaledin memberikan kode nama yang salah. Artinya pria itu harus dibunuh atas perintah Churchill. Dia mencoba meyakinkannya untuk mengizinkannya menemui Anton Kaledin. Tetapi dia kesal dan mengatakan tidak, dengan alasan bahwa Churchill memerintahkan tidak ada variasi. Dia memberi Thomas uang dan kembali ke Birmingham. And you do this to me? The money is in the car, Mr. Shelby. Can you kill? Back to Birmingham. Arthur mengaku pada Thomas tidak ingin membunuh Anton Kaledin, tapi Thomas mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak punya pilihan atau mereka akan digantung. Thomas berencana menggunakan uang itu untuk membeli dermaga di dermaga Boston. Itulah sebabnya dia meminta pembayaran dalam dolar. No fucking shovels it. It's 10 times. Of course, nothing about tanks. If we fucking refuse,
Seorang pria bernama Rubin Oliver menawarkan untuk bermalam bersama Polly Shelby, tapi dia menolaknya. Arthur kemudian meminta Anton Kaledin untuk bertemu di kandang kuda, dan saat dia dibawa ke sana Arthur langsung menghajarnya. Very sensible idea, Mr. Shelby. As Grace's uncle and a you fucking bastard. Akhirnya Arthur berhasil membunuhnya. Arthur menemui Linda di gereja sendirian dan membawakannya bunga, mengenakan sarung tangan untuk menutupi tangannya yang berlumuran darah. Keesokan harinya, keluarga Shelby kembali ke Birmingham dan bertemu di rumah bisnis bersama para Peaky Blinders lainnya, dan memasukkan uang yang mereka peroleh sehari sebelumnya ke dalam brankas besar, membuktikan bahwa bisnis keluarga berkembang lebih besar dari sebelumnya. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih.